Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah sebelumnya kita telah mempelajari statistika bagian yang pertama tentang penyajian data, statistika yang kedua bagian pemusatan data. Kali ini kita bagian yang terakhir, bagian ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Kita lihat kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Kita mulai yang pertama, ukuran penyebaran data, range atau jangkauan. Range atau jangkauan merupakan ukuran penyebaran atau ukuran variasi yang paling sederhana. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Contoh, range dari data 100, 110, 130, 150, 170, 190, 220. Datanya sudah urut. Jadi yang tertinggi 220 dikurangi yang terendah 100 adalah 120. Kemudian untuk data berkelompok ada 3 kelas, 8 sampai 10, 12 sampai 14, 16 sampai 18. Ada 2 cara. Cara pertama pakai nilai tengah kelas. Yang pertama 8 tambah 10 bagi 2 9. Kelas terakhir 16 tambah 18 bagi 2 adalah 17. Maka range-nya 17 kurangi 9 yaitu 8. Atau pakai tepi atas kelas terakhir 18,5 dikurangi tepi bawah kelas pertama 7,5. 18,5 dikurangi 7,5 yaitu 11. Ada perbedaan untuk data berkelompok, walaupun dengan memakai 2 cara hasilnya berbeda, diharapkan dapat memberikan gambaran perkiraan rentang dari sekumpulan data tersebut. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran data, kuartil. Kuartil adalah membagi bentangan data menjadi 4 bagian sama panjang setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti pada bagan di bawah ini. Ini untuk data tunggal, cara menentukan median atau Q2 dengan membagi bentangan data menjadi 2 bagian. Kuartil bawah merupakan median data bentangan sebelah kiri. Sebelah kiri ini tengah-tengahnya Q1 kuartil bawah, sedangkan Q3 adalah median data bentangan sebelah kanan. Sedangkan yang paling besar Xmax, yang paling kecil Xmin. Xmin, Q1, Q2, Q3 dan Xmax disebut dengan statistika 5 serangkai. Kemudian untuk data kelompok, QI, I-nya jenis kuartil 1, 2, 3, bawah, tengah, atas, sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kelas kuartil ditambah 1/4n atau 2/4n atau 3/4n tergantung pertanyaannya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil kali panjang atau lebar interval. Untuk lebih memudahkan, lihat contoh berikut. Untuk data tunggal terlebih dahulu ada 12, 3, 5, 8, 9, 10, 1, 8, 6, 6. Datanya belum urut ya. Kalau mau dicari kuartil bawah, tengah dan atas harus diurutkan dulu sebagaimana seperti ini. Maka ini yang pertama ada 5, yang kedua ada 5, Q2 nya tengah-tengahnya 6 tambah 8 bagi 2 yaitu 7. Sedangkan Q1 nya tengah-tengahnya bentangan kiri yaitu 5, sedangkan kuartil atasnya atau Q3 bentangan sebelah kanan tengah-tengahnya 9. Itu cara yang sederhana, yang mudah. Tetapi untuk lebih presisi, rumus kuartil data tunggal menggunakan rumus QI sama dengan I kali N plus 1 bagi 4 atau rumus interpolasi. Kemudian untuk data berkelompok, ini dicari dulu frekuensi kumulatifnya. Yang pertama 3, ini frekuensi kumulatifnya 3. Yang kelas kedua tambah 6 ada 9. Tambah 11 ada 20, tambah 12 ada 32, tambah 3 ada 35. Berarti semua data ada 35. Kita mau mencari yang mana dulu? Kalau Q1 atau kuartil bawah 1/4 dari 35 yaitu 8,75, yaitu di kelas yang kedua. Ini kan 9, berarti 8,75 di sini. Nah, maka tepi bawah kelas adalah 44,5. Maka Q1-nya 44,5 tambah 8,75 yaitu letak Q1-nya dikurangi kumulatif sebelumnya yaitu 3. Kebetulan ini kelas pertama, frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi. Dibagi 6 itu frekuensi letaknya di sini, dikali 10 itu lebar interval. Ini dihitung dulu, ketemunya 9,58333 atau dibulatkan.
Maka ketika dijumlahkan hasilnya 54,08. Untuk Q2 dan Q3 bisa dicoba sendiri. Kemudian yang berikutnya ukuran penyebaran data, desil dan persentil. Jika median adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak, kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, maka desil akan membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Dan persentil membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Rumus yang dipakai analog dengan rumus kuartil, hanya mengganti urutan nilai yang dicari. Untuk desil I per 10N atau IN per 10, sedangkan persentil I per 100N atau IN per 100, dengan I merupakan urutan nilai desil dan persentil yang dicari atau ditanyakan. Contoh soal desil dan persentil data tunggal, tentukan desil keempat dan persentil ke-75 dari data berikut. Ini belum urut ya. Maka diurutkan dulu seperti ini, kemudian letak DI, rumusnya I kali N plus 1 per 10 karena desil. Maka D4, I-nya 4, ya, N-nya ada 10 tambah 1 per 10. Jadi 11 per 10. Atau 11 kali 4, 44 per 10. Jadi 4,4. Di D4 terletak pada urutan ke 4,4. Sehingga D4-nya X4 ditambah 0,4 kali X5 kurangi X4, ini interpolasi biar presisi. Jadi 6 urutan yang keempat ditambah 0,4, 7 kurangi 6, ini urutan yang kelima, ini urutan yang keempat. Jadi 6 ditambah 0,4 sama dengan 6,4. Kemudian kalau persentil itu I N plus 1 per 100, kalau 75 berarti N nya 10 tambah 1 per 100, atau 75 kali 11 per 100, 825 per 100, yaitu 8,25. Jadi P75 atau persentil 75 itu urutan data 8,25. P5 terletak pada urutan ke 8,25, sehingga P75 sama dengan X8 ditambah 0,25 X9 kurangi X8. Jadi X8 nya 9, X8 ini 9. Kalau D4 tadi di sini 6, kalau P75 atau X8-nya di sini 9, ditambah 0,25 data yang ke 9 kurangi ke 8. Sorry, X8 dikurangi X9 kurangi X8, X9-nya 10, ini dikurangi data yang ke 8 yaitu 9. Jadi 9 tambah 0,25 kali 1 tetap 0,25, jadi jawabannya 9,25. Kemudian contoh soal desil dan persentil untuk data kelompok. Tentukan desil ke-9 dan persentil ke-60 dari data berikut. Kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Ini 3 tambah 6 9 tambah 16 25 tambah 8 33 tambah 7 40. Kemudian kalau D9 data ke 9 kali 40 dibagi 10 ya, jadi desil itu per 10. 40 itu banyaknya data, yaitu urutan data ke 36. Ke 36 itu berarti di kelas yang ke-6 terakhir. Di sini kelas kelima baru 33, sehingga tepi bawahnya 60,5. Maka di 9 60,5 tambah 36, urutan ke-36 dikurangi 33 frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi 7 frekuensi letak di 9-nya, kali 5 itu lebar interval. Ini dihitung dulu, 3 ya, kali 5 bagi 7 itu 15 bagi 7 2,13 ditambah 60,5 jadi 62,63. Kemudian kalau persentil 60 ya, yaitu 60 kali 40 per 100, persentil kan per 100. Jadi 2400 dibagi 100 itu 24, di kelas ke-3 kan, di kelas kedua ini baru 9. Kalau di kelas ketiga ini ada 25, jadi 24-nya di sini. Maka tepi bawahnya 50,5 ditambah 24 yang dicari, P60-nya dikurangi sebelumnya frekuensi kumulatifnya 9 dibagi 16, letak P60-nya dikali 5 itu lebar interval. Ini dihitung dulu, 5
kali 5 per 16, 25 per 16, 1,5625 ditambah 50,5, jawabannya 52,0625. Kemudian yang bagian terakhir yaitu simpangan. Untuk data tunggal, ada simpangan kuartil, setengah dari Q3 kurangi Q1, ada simpangan rata-rata, dicari rata-ratanya dulu, kemudian selisihnya dijumlah dibagi banyaknya data, kemudian variansi atau ragam itu S kuadrat seperti ini. Kalau simpangan baku itu SB seperti ini, akar dari 1/n kali sigma selisih masing-masing data dengan rata-rata dikuadratkan. Kalau ragam tadi ini tinggal akarnya dihilangkan karena ini S kuadrat. Untuk contohnya, tentukan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi dari data 20, 35, dan seterusnya. Ini datanya belum urut, maka harus diurutkan dulu. Diurutkan dulu seperti ini. Ini udah urut, ini yang merah ini 35 ini Q2, 30 ini Q1, 45 ini Q3. Simpangan kuartil tinggal menghitung setengah dari Q3 kurangi Q1, setengah dari 45 kurangi 30, setengah dari 15 yaitu 7,5. Kemudian simpangan rata-rata, cari rata-ratanya dulu, semua dijumlahkan, dibagi banyaknya data ada 11. Jumlahkan semua, ada 385 dibagi 11 itu 35. Simpangan rata-rata itu selisih dari min dengan masing-masing data. Jadi 35 kurangi 20 ditambah 35 kurangi 25 ditambah 35 kurangi 30. Terus sampai habis dibagi 11. Yaitu 15 tambah 10 tambah 5 terus dibagi 11. 80 bagi 11 sama dengan 7,27. Itu untuk simpangan rata-rata. Kemudian untuk simpangan baku itu tadi selisihnya tadi dikuadratkan, dijumlah, dan jangan lupa diakar. Jadi yang 15 kuadrat tambah 10 kuadrat dan seterusnya ini adalah 850 dibagi 11, yaitu 77,27 diakar 8,79. Kalau variansi atau ragam tinggal akar ini dihilangkan, jadi 77,27. Sedangkan kalau data berbobot atau berkelompok, rumusnya seperti ini. Dikali frekuensinya dulu atau dijabarkan seperti ini. Dan untuk memudahkan langsung saja ke soal seperti ini. Maka tadi ini dari soal ya, kemudian ini yang dikuadratkan ya, 4 jadi 16, 7 jadi 49, 10 jadi 100, 13 jadi 169. Kemudian Fx berarti F kali X ini 8, 4 kali 7 ini 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 78. Fx kuadratnya berarti F kali X kuadrat 2 kali 16 32 dan seterusnya. Maka simpangan bakunya pakai rumus yang tadi. Ini 2042 dibagi 20 kurangi 194 per 20 dikuadratkan, yaitu akar 8,01. Demikian semua materi sudah disampaikan, tinggal latihan soal. Silakan soal-soal ini dikerjakan. Seorang peternak ayam pedaging memiliki 14 buah kandang di berbagai lokasi. Ke-14 kandang ini diisi dengan ayam umur sehari atau day out chicken dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya adalah data jumlah ayam umur sehari di masing-masing kandang dari 14 kandang yang tersedia. 8.305, 9.240 dan seterusnya. Ada 14, ini ada 5, ini 5 dari 10, yang terakhir ini 4 dari 14. Pertanyaannya, tentukan statistik 5 serangkai, jadi X-min, Q1, Q2, Q3, dan X-mat. Kemudian yang kedua, tentukan rentang antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Lanjut, yang nomor 2.
Data penjualan smartphone setiap bulan di suatu counter pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ya, bulan pertama terjual 20, bulan kedua 3, dan seterusnya bulan terakhir. Ini ada 10. Tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data tersebut. Dan yang ketiga, simpangan baku dari 77867. Yang keempat, diberikan data sebagai berikut, 74, 76, dan seterusnya sampai 82. Varians atau ragam dari data di atas adalah. Yang kelima, simpangan rata-rata dari 3, 2, 4, 6, 7, 1, 8, 9 adalah. Yang keenam, simpangan kuartil dari data 57, 49, 30, 46, 59 adalah. Dan yang ketujuh, berikut poin yang berhasil dikumpulkan dari beberapa tim yang mengikuti lomba matematika. 8, 6, 7, dan seterusnya. Simpangan kuartil dari data tersebut adalah. Ini adalah soal-soal ya, di bagian terakhir ini. Masih ada beberapa. Yang ke-8, perhatikan data berat badan siswa kelas 12 berikut dalam kilogram ya. 50 sampai 54 ada 4 anak, 55 sampai 59 ada 6 anak, 60 sampai 64 ada 8 anak, 65 sampai 69 ada 10 anak, 70 sampai 74 ada 8 anak, 75 sampai 79 ada 4 anak. Dari data tersebut hitunglah nilai kuartil atas atau Q3. Dan yang ke-9, nilai tes matematika dari 5 orang siswa adalah sebagai berikut, 7, 6, 7, 8, 7. Besarnya simpangan rata-rata dari data tersebut adalah. Yang ke-10, hasil tes penerimaan pegawai baru suatu perusahaan tercatat sebagai berikut. Yang nilai 30 sampai 39 ada 3, 40 sampai 49 ada 8, 50 sampai 59 ada 10, 60 sampai 69 ada 20, 70 sampai 79 ada 18, 80 sampai 89 ada 14, 90 sampai 99 ada 7. Pertanyaannya, jika perusahaan akan menerima 75% dari pendaftar yang mengikuti tes, berapa nilai minimum yang dapat diterima? Dan yang terakhir, nomor 11, hasil ulangan program teknologi industri dari 50 siswa kelas 3 pada salah satu SMK adalah sebagai berikut. 50 sampai 59 ada 7 anak, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 15, 80 sampai 89 ada 12, 90 sampai 99 ada 6. Pertanyaannya, tentukan nilai P40 persentil ke-40 dari data tersebut. Demikian, materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan pantang menyerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.